Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Pranada. Saya dari kelas School Manajemen. Saya dari Universitas Tribunita. Jadi saya diberi tugas UAS untuk mewawancarai tentang sholat dan kesolehan sosial. Untuk soal yang pertama, mengapa waktu sholat memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim? Pentingnya atau peranan waktu sholat bagi umat Islam. Sebelum jawab itu, kenapa nih ada 5 waktu sholat? Sebelum menjawab pentingnya waktu sholat, ada 5 waktu sholat, dan sholat itu adalah oleh-olehnya. Sholat yang 5 waktu saat ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad pada saat itu, yang awalnya ratusan waktu Nabi Muhammad minta dikurangi karena umatnya nanti akan nggak sanggup atau kelelahan kalau misalkan ratusan waktu, baru 1 jam sholat lagi, 1 jam sholat lagi, 1 jam sholat lagi. Maka ketika Isra Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad atau Rasulullah minta dikurangi dari ratusan rakaat itu, dikurangi lagi, dan pada akhirnya dapatlah 5 waktu sholat. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, keutamaan sholat ini, keutamaan di waktu-waktu sholat ini, yang pertama adalah di waktu subuh. Kenapa ada sholat subuh? Karena di waktu sholat subuh itu, pada saat sholat subuh itu banyak malaikat, banyak keberkahan yang Allah berikan melalui malaikat. Bukan cuma keberkahan doang, tapi ada juga rezeki, terus aura-aura positif, dan pahala juga banyak diturunkan di waktu subuh. Maka di antara sholat yang paling besar pahalanya adalah waktu subuh. Nah, makanya itu sangat penting buat kita melakukan sholat subuh. Dan di waktu subuh juga pahalanya itu dilipat gandakan. Makanya ketika orang tidak melakukan sholat subuh, nanti hari-harinya ada yang disulit, ada yang muram mukanya, ada juga yang pusing walaupun banyak uang. Nah, itu keutamaan kita melakukan sholat subuh. Makanya banyak orang-orang yang tidur ketika sholat subuh karena pahalanya besar. Nah, kalau misalkan itu banyak yang nggak sholat tapi kaya, itu banyak yang orang nggak sholat subuh tapi lancar. Nah, itu namanya Allah turunkan istidraj. Istidraj itu ketika orang dikasih dunia walaupun orang tersebut tidak melakukan perintah agama. Istidraj itu jadi cobaan sebetulnya. Ini dikasih uang banyak tanpa sholat, mereka poya-poya kayak orang-orang di luar muslim, non-muslim. Mereka diberikan dunia seluas-luasnya tapi tidak melakukan ibadah. Nah, itu kenapa di waktu subuh. Nah, itu pentingnya sholat subuh. Waktu subuh ya, itu banyak keberkahan dan yang saya disebutkan tadi yang Allah turunkan di waktu subuh. Dan di waktu duhur, ketika matahari mulai terbit. Sebelum duhur itu kita disunahkan untuk melakukan sholat duha. Dan waktu yang baik di sholat duha itu adalah sebelum menjelang akhir duha. Kalau misalkan di satu kitab itu diriwayatkan waktu duha itu habis ketika onta berpindah dari tempatnya, dari tempat duduknya karena kepanasan. Jadi pasir itu udah mulai panas, baru dia pindah. Nah, itu udah waktu mau sholat duhur. Di kisaran jam 11, setengah 12 itu waktu akhir duha. Nah, makanya di waktu duha itu, akhir duha, pahalanya katanya kalau misalkan orang berdoa setelah sholat duha di waktu itu, rezekinya dilancarkan, urusannya dilancarkan, dan banyak lagi.
itu dohor. Di waktu asar pun, karena di waktu penutup menjelang terbenam matahari, ada dulu umat Nasrani, apa namanya ya, saya lupa, yang memprediksi tahun 2020 kiamat itu dulu apa ya, 2010 umat apa ya, lupa, saya lupa. Nah itu mereka melakukan ibadah. Nah, untuk membedakannya umat muslim dan umat Islam itu kita melakukan sholat sebelum mereka beribadah. Makanya ada waktu diharamkan untuk sholat, salah satunya ba'da subuh dan ba'da asar. Nah setelah asar kita nggak boleh tuh sholat, karena khawatir berbarengan sama umat itu yang melaksanakan sholat itu. Nah, maghrib Allah mau tahu nih, karena dari zaman dulu orang kerjaan dari zaman Nabi Muhammad itu kalau nggak berdagang mengembala. Mereka yang berdagang mengembala ketika sore pulang, Allah uji nih orang-orang yang kerja mengembala, yang berdagang, yang berniaga, itu diuji nih ketika duhur, ketika maghrib mereka lelah kan, sholat nggak nih? Makanya ketika sholat maghrib itu pahalanya juga besar, hampir sama-sama dengan subuh. Karena itu subuh susah bangun, banyak orang yang kecapean, banyak yang orang lelah. Maghrib juga sama, banyak orang kecapean ketika melakukan kesehariannya. Makanya ujiannya sangat besar tuh. Maghrib jarang yang sholat karena baru datang. Nah, dan isya adalah di waktu kita menjelang tidur. Jadi kita berdoa sebelum kita tidur. Ada riwayat juga kalau misalkan kita baca surat Al-Mulk menjelang tidur, Allah jaga jasadnya dari api neraka. Nah makanya minimal kalaupun kita nggak baca Al-Mulk, kita ada sholawat, ada syahadat, ada ayat yang kita baca ketika sholat isya, itu menjaga kita sampai ke subuh nanti. Mungkin itu untuk jawaban pentingnya waktu-waktu sholat. Nah untuk yang kedua, apa hikmah dibalik gerakan-gerakan fisik dalam sholat kayak ruku dan sujud? Mungkin ini saya kurang menguasai, tapi yang pernah saya dengar banyak orang non muslim mempelajari tradisi orang muslim ya, non muslim mempelajari, dokter non Islam yang mempelajari kehidupan atau tradisi orang muslim. Yang pertama, dari ketika orang muslim ketika minum itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu diteliti, air yang dibacain Bismillah sama yang enggak itu kelihatan nih. Nah ternyata dari situ ada khasiatnya. Nah, maka dari situ banyak ilmuwan yang meneliti gerakannya juga, gerakan sholat bukan cuma Bismillahnya ketika minum, Bismillahnya ketika memakan, tapi diteliti gerakan sholatnya apa. Ternyata ditemukan nih dari bidang kesehatan bahwa ilmuwan menemukan ketika kita, salah satunya ya, ketika kita yang pernah saya dengar, ketika kita sujud, ketika kita ruku, hati yang tadinya menggebu-gebu emosi itu turun. Itu dari ruku sujud. Nah ketika kita duduk di antara dua sujud setelah ruku pertama, nah itu yang pernah saya baca nih, ketika duduk kayak gini nih, atau kayak gini, itu menghilangkan penyakit. Kalau kita rutin kayak gitu ya, kita menghilangkan penyakit yang pertama rematik, terus juga diabetes. Orang yang diabetes melakukan duduk seperti itu setengah jam tiap hari itu sembuh katanya gitu. Mungkin kalau gerakan-gerakan yang lainnya saya kurang paham ya.
karena itu harus pelajari lagi. Dan itu yang pernah saya dengar dan pernah saya baca, banyak literatur yang kalau kita sekarang harus pintar-pintar baca ya, harus pilih-pilih, jangan ditelan mentah-mentah, karena banyak literatur yang terkadang juga nggak pas, dasarnya apa, dalilnya apa. Mungkin itu untuk gerakan banyak manfaatnya, cuma yang saya tahu, yang saya paham, gerakan itu yang tadi sujud, ruku, sama duduk di antara dua sujud yang menghilangkan penyakit. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana hubungan antara sholat dan pengembangan akhlak atau moral seseorang? Nah, apa sih hubungannya orang sholat sama akhlak kita? Kalau yang sholatnya sempurna, mendekati sempurna lah, mungkin saya pribadi jauh dari kata sempurna, cuma kalau orang yang sholatnya mendekati atau diterima sama Allah, itu kalau misalkan dalam haji namanya mabrur ya, diterima hajinya. Di sholat juga sama. Itu kalau orang haji diterima pulang dari haji, kita beda, ada kebaikan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi setelah pulang haji beda gitu. Banyak kegiatan-kegiatan positif. Sama halnya dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau yang puasa Ramadannya diterima, perilakunya setelah melewati Ramadan atau setelah bulan Syawal itu beda dari perilaku sebelum mereka melakukan sholat di bulan melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, sama sholat juga, ada orang yang diterima sholatnya, ada yang orang melakukan sholat tapi kok orang suka melakukan sholat, ada yang zina, ada yang melakukan, dia rajin sholatnya tapi misalkan maaf dagangnya bercurang banyak. Kenapa? Allah itu kurang suka namanya pasar, karena banyak kecurangan di situ, banyak setan di situ yang berniaga. Orang sholat tapi mengurangi timbangan, orang sholat tapi bilang nggak dapat dari sana, bohong kan? Nggak dapat modalnya dari sana, padahal ngejualnya 10.000, 9.000 mah nggak, 10.000 mah nggak dapat dari sananya. Nah, kenapa Allah nggak suka kebohongan, nggak suka pasar itu? Karena banyak kebohongan di situ, banyak dosa di pasar. Nah, padahal di pasar banyak yang sholat, tapi kenapa mereka berbuat demikian? Tapi sholat itu pada dasarnya kalau diterima, sholat itu apa itu pasnya? Anil fahsai wal munkar, mencegah manusia atau kita yang melakukan sholat dari perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, kalau misalkan nggak, orang sholat kayak tadi di pasar, orang sholat iya tapi Pak Haji segala, tapi kok ngurangin timbangan, orang suka bohong. Nah, berarti sholatnya tidak diterima. Iya, kalau kita sholatnya nggak diterima, wallahu alam, entah hati kitanya nggak ke Allah, atau misalkan ada yang gerakan yang salah, atau misalkan dari cara wudhunya yang nggak benar kan. Kalau kita misalkan mau audisi aja, audisi nyanyi, kita daftar udah, persyaratan pakai baju rapi udah, bisa nyanyi udah, tapi kan nggak diterima sama juri. Kenapa? Kata juri ada yang nggak pas nih, kita nggak tahu apa yang menurut juri nggak pas. Sama kita juga melaksanakan sholat tapi nggak tahu nih, ketika syaratnya udah dilakukan, rukunnya sudah dilakukan, tapi masih ada kemungkaran orang yang dilakukan orang-orang yang sholat, kita nggak tahu, entah dari hati kita yang kurang bersih atau dari cara wudhu kita yang salah atau kurang tertib atau kurang pas. Makanya ada orang-orang yang sholat tapi mereka melakukan kemungkaran, padahal Allah bilang sholat itu mencegah kemungkaran. Nah, itu berarti ada yang nggak pas di sholatnya, entah di wudhunya, di sholatnya, atau di perilakunya gitu. Mungkin itu. Baik, yang untuk yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sholat dan mendekatkan diri kepada Allah? Sholat, syarat sahnya sholat yang awal yang perlu diperhatikan adalah wudhu. Banyak orang yang wudhunya asal-asalan, asal basah, padahal udah diajarkan
Wudunya ketika membasuh muka harus kena semuanya nih. Ada orang wudu tok 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 tok, kan nggak kena ini ya, sini nggak kena, sini takutnya nggak kena. Ketika tangan harusnya dari ujung tangan sampai ujung siku, banyak orang sholat kayak gitu, nggak diusap lagi banyak. Kalau sholat yang baik kan gitu, yang namanya jaga-jaga. Walaupun ada yang kayak gitu bukan berarti nggak sah ya, boleh, bisa jadi, cuma yang diajarkan adalah kayak gitu. Sebagian kepala, banyak kan orang sebagian kepala yang namanya sebagian, nggak cuma ujungnya doang, bisa jadi sebagian kepala segini, sebagian kan. Nah kayak misalkan orang menyedekahkan harta, sebagian hartanya, bisa jadi 50%-nya, bisa jadi 70%-nya, kan sebagian, nggak semua. Nah kebanyakan orang sini, makanya kata Allah nanti di pada masa nanti ketika yaumul hisab, ada orang-orang yang banyak, orang-orang yang bersinar di sini doang nih. Kenapa? Ketika wudunya yang dicolot ini doang. Jadi orang yang sempurna wudunya, yang menyempurnakan wudunya adalah di ini, sebagian kepala. Setelah itu kaki, telinga sunnah ya. Kaki, banyak orang yang wudunya asal-asalan, di sini diusap nih, di sini ternyata ada nih yang nggak kena nih di sini nih. Makanya ada orang pecah-pecah di sini nih, karena nggak kena gosokan di sini juga nih. Nah, yang pertama intinya sempurnakan dulu wudunya. Ketika sempurnanya wudu, kita belajar khusyuk. Walaupun kita sulit untuk khusyuk, minimal kita nyaman ketika melakukan sholat. Jangan langsung usolli fardhu maghrib salah rakaat mustaqbil Allah Akbar. Kita baca Fatihah dulu, baca Alam Nasroh, baca Kulhu, baca Li'ila, baca Kulhu, kalau bil falak, kalau bil binas, udah baru kita Allah usolli fardhu maghrib. Jadi jangan langsung, kebanyakan orang gitu usolli fardhu maghrib Allah. Ada sholat, ada sunnah sebelum sholat. Salah satunya adalah qomat. Qomat jarang yang melakukan itu, apalagi perempuan ya. Karena laki-laki, karena biasa di musola itu tahu apa sunnah-sunnahnya gitu, tahu biasa melakukan qomat, iqomah. Nah, setelah itu ketika sudah sempurna wudunya, dilakukan sunnah-sunnah sebelum sholatnya, tinggal kita cari kenyamanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ya Allah, buat sholat kita nyaman, buat sholat kita diridhoi. Nah mudah-mudahan dengan doa kecil walaupun tidak diucapkan, walaupun cuma di dalam hati, mudah-mudahan itu yang bikin sholat kita nyaman. Kalau udah nyaman, insya Allah khusyuk, walaupun jauh dari kata khusyuk, tapi kita nyaman. Ibarat kita misalkan nggak nyaman sama tetangga, tapi kalau kitanya berbaik sangka, kitanya berhusnuzon, mudah-mudahan tetangganya nggak kesinggung kalau misalkan saya melakukan nyebor tanah di depan. Kalau kita nyebornya asal-asalan kan, iya. Jadi kita berhusnuzon dulu pada diri kita sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan sholat saya diterima, mudah-mudahan Allah menerima sholat saya, buat sholat saya nyaman. Nah ketika nyaman, mudah-mudahan Allah juga berikan tuh nikmat sholat. Ketika nikmat sholat luar biasa. Yang biasanya buru-buru itu pengen lama-lama di situ. Buat lingkungan sholat itu nyaman. Kalau saya pribadi sih, kalau di sholat di rumah nggak nyaman. Kenapa? Ada anak, belum apa-apa, misalkan anak ngeganggu, belum lagi yang berantem anak. Nah, kalau misalkan kalau kita sholat di musola nyaman, tenang, ada AC, ada kipas gitu. Kalau misalkan kita sholat ada apa adanya di rumah, pasti keburu-buru. Nah itu sih. Dan untuk meningkatkan, selain itu meningkatkan ibadah sholat ya, mendekatkan diri kepada Allah,
dijaga apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita makan, penghasilan kita dari mana, dijaga dari yang halal, dari yang haram. Usahakan apapun yang kita dapatkan, walaupun kecil, walaupun sedikit, berkah dan halal. Dan itu bisa mempengaruhi ke diri kita. Setelah itu apa yang kita jaga, yang keluar omongan, lisan, berucap yang baik ketika melihat keagungan Allah, ucapkan Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Dengan anak-anak sekarang banyak yang ketika melihat indah, wih, anjay, banyak yang kayak gitu, wah keren banget. Nah, apa yang kita keluarkan dari mulut itu dijaga, dari perilaku juga dijaga. Hal-hal yang sepele yang mungkin tidak disadari tapi efeknya besar. Bangun tidur kita ucapkan syukur, alhamdulillah Allah masih kasih kita hidup. Itu yang belum bisa saya lakukan sampai sekarang. Saya tahu teorinya, kalau kita mau bahagia, mau salah satunya bersyukur, bilang alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah ketika bangun tidur. Susah, sepele sebetulnya. Padahal dari duduk itu bisa sambil duduk. Baru bangun, kan orang gak langsung berdiri. Bangun, langsung duduk dulu, ucap alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah makasih masih bisa hidup. Nah, terus juga dari minum. Kita udah makan halal, makanan atau penghasilan halal, tapi cara kita salah. Apa? Banyak orang makan berdiri, minum berdiri. Minum blok sambil berdiri, makan sambil berdiri. Banyak, bukan sambil berdiri, sambil jalan orang makan. Nah, dari segi medis, makan minum berdiri itu kurang baik. Nah, mungkin dari hal-hal kecil nih kita bisa perbaiki tingkat keimanan kita kepada Allah lewat hal-hal kecil itu tadi. Bangun, ucapan syukur, makan minum duduk, jangan berdiri, mengucapkan atau berucap yang baik. Sepele, tapi orang susah melakukannya, benar nggak? Iya. Ngeliat orang, wih, keren amat, padahal cuma alhamdulillah, subhanallah, gitu. Tapi susah itu. Nah, mungkin itulah salah satu untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cuma sholat ya, ada banyak hal-hal yang sepele, belum ke ibadah ya, bukan sholat, bukan ngaji, bukan naik haji, tapi hal-hal perilaku kecil yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu tadi, bangun tidur ucapin alhamdulillah, bersyukur, makan minum berdiri, jangan berdiri, dan mau tidur banyak. Nah, mungkin itu dari hal-hal sepele ya. Untuk hal-hal yang lebih besarnya tingkatkan ibadahnya, sedekahnya kencengin. Untuk yang laki-laki berjamaah itu wajib salat berjamaah di masjid. Nah, itu untuk salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya misalkan ada kata-kata yang berlebihan atau salah atau tidak sesuai dengan hadis, mungkin itu datangnya dari salah saya pribadi. Kalau misalkan ada kebenaran, mungkin Allah yang memberikan hidayah kepada saya. Udah, terima kasih ya Kak sebelumnya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.